Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia, bahagia, dan jaya. Untuk pertama kalinya, saya Deska Trianita menyampaikan eksplorasi konsep tentang refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini tentu sering kita dengar. Ingarso Sungtulodo, Imagdio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang sebagai daya kekuatan. Bagi diri saya pribadi dan sebagai seorang guru, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian akibat adanya potret pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Beberapa nilai yang terbudayakan yang secara tidak sadar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, perlakuan membeda-bedakan orang lain dikarenakan suku, ras, status sosial, bahkan agama yang berbeda. Yang kedua, melakukan sesuatu dikarenakan kepentingan tertentu saja. Contohnya, akan baru dilakukan jika ada maunya. Akan tetapi, selain nilai negatif yang masih ada hingga sekarang, ada juga nilai positif yang patut kita contoh dari praktik pendidikan zaman kolonial. Di antaranya, pertama, sikap disiplin, yang kedua, sikap bekerja keras dan terus berusaha, dan yang ketiga, tetap terbuka serta jujur menjalankan segala sesuatu. Sikap-sikap inilah yang nantinya akan sangat membantu kita dalam menjalankan hidup di tengah pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya. Pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun kita untuk melihat anak sebagai diri pribadi yang merdeka, mandiri, dan mendewasa. Merdeka artinya bersandar pada kekuatan sendiri, mandiri artinya cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah orang lain, dan mendewasa artinya secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Untuk memperbaiki laku anak menjadi manusia seutuhnya, juga diperlukan konsep kedua yaitu pemahaman dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Hal ini akan lebih sejalan dan lebih kuat dalam membentuk sifat-sifat kemanusiaannya jika diiringi dengan pendidikan budi pekerti yang sejatinya pertama kali didapat di alam keluarga. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang menciptakan manusia beradab. Kunci utama untuk mencapainya yaitu segala kekuatan kodrat yang dimiliki memerlukan tuntunan agar hidup, selamat, dan bahagia. Inilah intisari buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Deska Trianita, salam mulia, bahagia, dan jaya. Dari buah pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, sebagai landasan pemahaman kita terhadap merdeka mengajar, maka sebagai pemimpin pembelajaran, kita dapat merefleksikan diri agar dapat mendidik dan mengajar, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh untuk menemukan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak saja dari segi pengetahuan dan kompetensi yang dikembangkan, selain itu sebagai guru, kita juga harus melatih kecerdasan budi pekerti murid agar dapat mengantarkan mereka pada keselamatan dan kebahagiaan.